Selamat sore Nuruddin, senang sekali bisa bergabung kembali dengan kami dan tentunya untuk memberikan penelusuran lebih lanjut mengenai seputar begitu ya, ledakan bom di JW Marriott dan juga Mega Kuningan. Nah, secara spesifik tentang DNA pelaku, apa informasi yang Anda peroleh sejauh ini? Ya, memang yang saya dapatkan dari beberapa sumber saya, salah satu pelaku peledakan itu rasnya adalah Kaukasoid. Seperti yang kita ketahui bersama ya, memang ras Kaukasoid ini rata-rata ada di sekitar Eropa, terus Amerika Selatan, dan kemudian beberapa juga ada di sekitar wilayah Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya. Ada beberapa rekan yang berangkat, tapi Dengan ya memang DNA yang diperoleh sudah spesifik bahwa yang di Hotel JW Marriott atau JW Marriott itu rasnya adalah Kaukasoid. Jadi ada dugaan sementara bahwa dia ini masalah keturunan orang Indonesia, keturunan asing atau mungkin orang asing dari ras tersebut. Karena memang di Indonesia sendiri memang ada beberapa warga Indonesia yang masih ada keturunan dari sana. Baik. Nah, apabila kemudian ini dikaitkan dengan uang dolar yang dibayarkan untuk menyewa kamar hotel, ada kaitannya? Itu karena di dalam uang yang digunakan untuk membayar itu ada pecahan kecil 10 US dollar ya, dan satu lagi 20 US dollar. Itu dua uang itu adalah dari seri I. Seri I. Ya, dari seri I. Itu biasa uang itu beredar, uang pecahan kecil itu ada di Amerika. Beberapa teman saya di sana mengatakan, ya nih uang yang rata-rata saya simpan di dompet, mereka teman-teman di sana itu serinya seri I. Itu jadi agak aneh juga. Tapi Jadi ada tidak juga, mungkin beredar di sini begitu, dengan kata lain? bukan tidak mungkin. Mungkin saja orang Indonesia yang pernah bekerja di sana atau pernah sehari-hari di sana, secara otomatis dia akan mengantongi uang-uang kecil itu, uang pecahan. Karena uang-uang pecahan kecil itu jarang sekali digunakan di Amerika ya. Tapi bisa jadi memang ya, ada satu informasi dari rekan saya di lapangan yang mengatakan bahwa dalam beberapa kasus ya, penggelapan uang, terus ada juga dolar palsu. Ini orang-orang yang ditangkap itu dari wilayah-wilayah Timur Tengah. Ada juga dari wilayah Nigeria ya, ada orang Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Itu mereka ketika tertangkap juga membawa uang dalam pecahan seri I. Itu mungkin agak bisa menjadi sebuah benang merah tentang dugaan bahwa si pelaku di JW Marriott ini orang dari luar. Meski sebelumnya memang diketahui dari beberapa keterangan para saksi, orang ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik. Itu mengenai pelakunya begitu, informasi sejauh ini yang sudah diperoleh begitu ya. Kemudian sekarang kita bicara mengenai tentang surat terakhir yang ditulis oleh Ibrahim. Ada sesuatu yang spesifik mengenai surat ini? Kalau saya justru tertarik pada kenapa dia membuat surat ini. Saya melihatnya gini, kalau kita kembali ke bom-bom pada tahun 2003 dan bom-bom sebelumnya ya, para pelaku suicide bomber itu rata-rata dia membuat ya, kalau dari kelompoknya Nurdin M. Top ya, mereka membuat rekaman permintaan maaf pertama pasti ditujukan pada keluarganya, kemudian rekan-rekannya dan sebagainya. Tetapi dari suratnya Ibrahim ini, itu suratnya itu tidak ada kaitannya dengan keluarga. Ini hanya ke atasannya dan rekan kerja dan teman kos. Ini agak aneh ini. Suratnya anehnya karena apa? Dia berbeda dengan para pemain-pemain bom sebelumnya. Jadi bisa diduga bahwa memang dia masih hidup. Berarti ada dugaan dia bukan pelakunya. Tetapi kalau TV yang kan Yang dan juga kepada atasnya begitu ya. dari buku biasa yang dia sobek ketika dia temukan. Apalagi kalau kita lihat ketika itu dia
di tulisannya disebutkan maaf kertasnya terlalu. Begitu ya? Itu artinya dia tidak yang rapi, tidak harus pakai coret-coret. Gitu ya? Masih tetap rapi meskipun itu agak ada coret. Mengenai surat itu, jadi artinya kemudian apa sih? Saya mengatakan bukan surat terakhir. Bukan surat terakhir? Surat terakhir. Bukan surat testimoni, tadi Anda juga sudah Ya, mengatakan ini begitu bukan ya? surat, iya, ini Yang pasti bukan testimoni. surat testimoni ya? Bukan testimoni dan bukan surat permintaan maaf, ya permintaan maaf karena dia dulu mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak mengenakan bagi orang di sekelilingnya. Dan adalah indikasi bahwa kemungkinan Ibrahim masih hidup, atau tadi Anda sempat mengatakan demikian, atau memang ada kemungkinan Insting yang saya lain? mengatakan dia masih Gitu ya? Ya, Insting Anda mengatakan seperti itu karena ini Ya. bukan surat yang ditujukan kepada keluarga, begitu Keluarga misalnya dan permintaan maaf dan sebagainya. lain sebagainya seperti yang biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku bom Iya, betul yang sekali. lalu-lalu begitu ya? Iya. Baik. Artinya kemudian tujuannya itu apa untuk membuat surat ini? Ini yang sampai saat ini tim penyidik masih bingung juga ya. Tarik. Tapi dulu kita mungkin bisa simak dulu di televisi sekarang Nah, sedang ini. ada Coba kita mengenai lihat ada pecahan $20 sama Ya. pecahan $10 ya. Ya, ya. Itu seri IE sama seri IL. IL. Nah, ini adalah banyak sekali wilayah Amerika Serikat, Amerika Selatan, ya, Eropa juga. Dugaan kuat karena beberapa teman saya yang di sana itu kemarin menginformasikan ke saya bahwa rata-rata di dompet mereka itu ada uang pecahan $10 dan $20. Oke. Itu serinya seri IE semua. seri IE dan Iya. seri IL juga termasuk? IL juga termasuk. Juga ya, oke. Baik, kalau kita kembali lagi ke tadi ya, tujuan dari mengapa Ibrahim membuat surat tersebut? Nah, ini surat itu hanya untuk menginformasikan bahwa dia ingin meminta maaf. Itu saja. Itu saja, hanya itu saja. Karena itu dibuat dalam waktu 1 jam ya. 1 jam kan ada jeda 1 jam ketika dia naik dan turun itu. Dan itu kertas itu ditemukan juga kertas-kertas lainnya ada di situ. Oke, baik. Kemudian kalau kita sekarang bicara mengenai CCTV itu ya, CCTV yang memperlihatkan Ibrahim keluar dari hotel. Nah, Oke. itu apa sih sebenarnya yang bisa disimpulkan bahwa kemudian ketika melihat saat ia masuk dia mengenakan apa, kemudian pada saat ia keluar ia mengenakan baju yang berbeda, begitu apa gitu menurut analisa Anda, Nah, penelusuran Anda sejauh ini mengenai CCTV yang Saya memang agak aneh. Ibrahim datang itu dia menggunakan baju biru garis-garis ya kan. Dia sangat terbuka, mukanya kelihatan semua. Tetapi anehnya kenapa ketika dia keluar dia harus menggunakan topi, dia harus menggunakan jaket. Padahal saat dia datang dia tidak menggunakan itu. Dari mana jaket itu dia dapatkan? Dari mana topi itu dia dapatkan? Apa tujuan dia menggunakan itu? Oke. Itu aja. Nah, apakah ada sempat ada dugaan bahwa ketika sosok ini keluar bisa jadi ini bukan Ibrahim. Gitu ya. Kemungkinan sudah berganti dengan orang lain begitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Baik, itu mungkin masih akan kita berikan jawabannya nanti kalau penelusurannya sudah Ya, lebih sesuai jauh lagi dengan begitu penelusuran ya. nanti. Sesuai dengan penelusuran. Baik, terima kasih Nurudin atas informasinya. Pemirsa, demikian tadi reporter at large Nurudin Lazuardi bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan saat lagi tentunya Metro hari ini masih akan terus berlanjut. Tetaplah bersama kami di Metro.